"Ruth, ini bonekanya. Apakah kamu ada korek?" "Ada, Pak." Langsunglah mereka membakarlah boneka kecil itu. Dan setelah kejadian itu, mereka pun pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mau mengklik video dari channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran. Nah, gambaran cerita pada episode kali ini adalah cerita lanjutan dari tentang pocong penghuni rumah lelang. Nanti videonya ada di sini. Jadi singkat cerita, pada episode kemarin itu, Rudy bersama dengan kedua temannya itu membersihkanlah rumah yang sudah lama tidak ditempati. Namun ketika masuk maghrib, mereka bertiga itu diganggu oleh penghuni rumah itu, yaitu sosok pocong. Nah, di episode kali ini ada alasan di balik itu. Jadi simak terus video ini untuk dapatkan esensi dari alasan kenapa ada pocong itu. Dan langsung saja, tidak perlu lagi berbasa-basi, cerita horor kita mulai. Setelah kejadian saat itu, Rudy sudah enggan, tidak ingin lagi tinggal di rumah itu. Namun setelah beberapa bulan, ia menimbang-nimbang, dan di mana saat itu ia sedang sholat maghrib. Dan ia pun bertemu dengan salah satu ustadz, di mana ustadz itu adalah guru ngajinya semasa ia kecil. Awalnya ia tidak mau bertanya, namun ustadz itulah yang bertanya. Lalu ia bertanya seperti ini. "Rudy, saya boleh bertanya?" "Boleh, Pak." "Kamu kenapa belakangan ini saya lihat murung setiap kita bertemu di sholat maghrib dan sholat isya?" "Iya, Pak. Kalau ada waktu saya ingin bercerita, Pak." "Cerita saja," ucap ustadz itu dengan lembut. Lalu Rudy pun menjelaskan gundah gulana tentang kejadian kemarin atau beberapa bulan kemarin. Tentang rumah yang ia beli ternyata ada sosok pocong penghuninya. Pak ustadz itu mengangguk karena ia menyimak dan geleng-geleng karena Rudy ini seperti kalah atau cemen. Ia tidak berani tinggal di rumah yang sudah ia beli. Lalu ustadz itu pun bilang, "Kalau boleh saya beri saran." "Boleh, Pak Ustadz. Kamu tinggal saja di sana. Kita adakan sholat di sana dan juga baca Yasin di sana. Kalau kamu memang niat untuk pindah dan butuh bantuan saya, datangi saja saya siap membantu." "Oke, Pak Ustadz." Dan perbincangan itu pun selesai. Rudy pun kembali ke rumah kontrakannya. Kini Rudy sudah sampailah di rumah. Ia memberitahu istrinya, sebut saja nama istrinya adalah Rini. Rini mendengarkan penjelasan dari suaminya, di mana Rini ternyata masih tidak berani untuk pindah karena cerita Rudy itu sudah didengar oleh dirinya. Dan ada sebab kenapa Rini tidak mau pindah ke situ, bukan hanya karena ada pocong di sana. Dulu semasa ia masih gadis, ia mengalami pengalaman yang sangat buruk tentang pocong. Nah, nanti cerita tentang Rini ini akan saya ulas di episode yang selanjutnya. Karena penjelasan dari Rini itu, Rudy pun kembali tidak ingin untuk pindah. Dan mereka pun menyetujui untuk segera menjual rumah itu. Dan perbincangan dengan istrinya pun selesai. Keesokan harinya, Rudy pun pergilah untuk pergi kerja. Dan Rini pun yang hanya ibu rumah tangga, ia pun melakukan tugas-tugasnya yang setiap hari terus berulang. Rudy pun mulai memasarkan, di mana saat itu sebelum ia pergi dari rumah itu saat pagi, ia sudah memfoto rumah yang ia beli, baik di depan, di samping dan di belakang. Keseluruhan rumah itu sudah difotonya. Jadi ketika ia sudah sampai di tempat kerja, ia pun memposting rumah tersebut untuk kembali dijual. Ternyata bank tidak ingin kembali membeli rumah itu karena alasan-alasan tertentu. Mungkin saja karena pocong tersebut. Maka dari itu Rudy pun mempostinglah rumah itu. Dan waktu pun berlalu setelah 1 minggu setelah ia posting. Namun hanya perbincangan-bincangan sebentar, lalu adalah 2 atau 3 orang yang memang
berniat untuk membeli rumah itu. Dimana ketika hari Minggu, Rudi sudah sampai di rumah itu, namun tidak ingin masuk. Ia hanya memegang kunci sambil menunggu orang yang ingin membeli. Dan ini adalah orang pertama yang membeli. Rudi pun masuk bersama dengan orang itu. Orang itu adalah masih bujangan, dan ia berkata ia akan tinggal sendiri di rumah ini jika harga dan rumahnya ini cocok. Namun baru saja Rudi membuka pintu rumah itu, hawa rumah itu sangat panas, seperti di dalam oven. Dan angin panas itu menghembus kedua wajah mereka. Rudi pun menatap wajah laki-laki itu. Dan ternyata laki-laki itu juga menatap wajah Rudi. Matanya membelalak dan napasnya sedikit tersengal-sengal. Entah apa kejadiannya. Lalu ia pun seperti seolah-olah menelpon. "Bentar ya Pak, saya ada telepon." Lalu laki-laki itu pun mundur ke belakang dan membuka teleponnya. Namun ia semakin menjauh dan semakin menjauh dan duduk di atas motornya. Tiba-tiba ia hidupkan motornya dan pergi. Entah apa yang terjadi. Rudi pun memaklumi. Mungkin saja ia melihat sosok pocong itu ketika pintu ini dibuka. Dan Rudi pun kembali menutup pintu itu. Ia pun menunggu. Setelah 2 jam berlalu, ia menunggu si pembeli kedua. Dan tak lama kemudian pembeli kedua itu pun datang. Baru saja Rudi membuka pintu itu dan kejadiannya sama juga. Dan sama persis, pembeli kedua itu tiba-tiba pergi saja tanpa berkata-kata. Rudi masih memaklumi. Ya sudahlah, mungkin pembeli ketiga ini akan deal dengan saya. Dan harganya akan Rudi jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Yang penting laku saja. Biar saja merugi daripada bikin pusing. 1 jam berlalu, Rudi sudah bertemu lagi dengan pembeli yang ketiga. Nah, di mana pembeli ketiga ini adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 2 bulan lalu. Mereka pun berbasa-basi dulu. Rudi mencairkan suasana, berharap rumah ini akan laku dengan orang ini. Dan Rudi membaca bismillah, membuka pintu itu berharap, "Ya Allah, tolong lindungi hamba, lakukanlah rumah hamba." Dan apa yang terjadi ketika pintu itu dibuka? Syukurnya tidak ada hawa panas seperti 2 kejadian sebelumnya. Mereka pun masuk dan melihat kamar 1, kamar 2, dan dapur, dan WC. Rudi mendengar samar-samar pembincangan kedua suami istri ini, di mana suaminya itu sepertinya setuju, namun tidak dengan istrinya. Entah apa, karena hanya samar-samar. Namun yang didengar oleh Rudi yaitu jangan, berbahaya, berbahaya. Hanya itu yang Rudi dengar. Setelah beberapa waktu ia memberikan kedua suami istri ini untuk berbincang dulu. Dan ternyata diputuskanlah tidak akan membeli rumah itu. Wajah Rudi saat itu sangat amat kecewa dengan keputusan kedua suami istri ini. Karena mereka adalah pembeli ketiga yang membatalkan. Namun memang 2 sebelumnya tanpa kata sekalipun. Rudi pun pulanglah ke rumah dengan wajah yang sangat kecewa. Istrinya melihat wajah Rudi seperti itu, paham bahwa rumahnya belum laku. Lalu waktu pun berlalu, di mana sudah 1 bulan. Tidak ada yang benar-benar deal dengan Rudi. Bahkan sudah belasan orang yang sudah sampai di sana. Namun ada saja alasan-alasan untuk tidak membeli rumah itu. Rudi sudah mulai sangat kesal dengan sosok ini. Ia pun kembali menemui ustadz itu. Ia pun langsung bilang dengan ustadz itu, "Pak, tolong bantu saya." "Ada apa?" kata ustadz. "Ya, saya ingin menjual rumah itu. Namun sudah sampai belasan orang selalu membatalkan. Saya sudah sangat pusing dengan rumah ini. Tolong bantu saya untuk mengusir makhluk ini." Ustadz itu hanya tersenyum tipis saja. Lalu ia bilang, "Ya sudah, hari Minggu besok kamu kan libur. Ajak saja saya ke sana. Saya ingin melihat langsung rumah angker yang kamu beli itu." Singkat cerita, kini telah hari Minggu. Rudi menjemput ustadz itu untuk segera pergi ke rumah angker itu. Nah, baru saja Rudi membuka pintu itu, lalu ustadz itu pun menepuk pundak Rudi. "Sebentar, baca doa dulu. Doa masuk rumah, kamu hafal?" "Tidak Pak Ustadz." "Ya sudah, saya akan membacakan.
Kamu cukup bilang amin saja. Siap. Lalu setelah ustadz itu membaca doa masuk rumah, mereka pun masuklah ke rumah itu. Namun anehnya adalah rumah itu sangat dingin. Hawanya sangat sejuk. Entah apa, karena kali ini berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Dimana sebelumnya itu keadaan rumah itu ketika Rudi masuk, hawanya sangat hangat dan panas, gelisah. Sepertinya ini adalah angin segar menurut Rudi. Ia pun mengajak ustadz itu untuk segera melihat kamar 1, kamar 2, toilet dan dapur. Ustadz itu hanya mengangguk-angguk saja. Lalu tersenyum dan ketika ia melihat kamar kedua, sontak Pak Ustadz itu pun mengucapkan astagfirullahaladzim. Apa ini? Namun Rudi tidak melihat apa-apa karena di kamar kedua itu hanyalah ruangan yang kosong. Namun di pandangan Ustadz itu bilang, ini apa? Di pandangan Ustadz, ruangan itu penuh dengan tanah kuburan dan lendir berwarna-warna hijau. Di mana sosok pocong itu sedang berdiri di sudut ruangan sambil menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat sinis. Pak Ustadz itu pun langsung menarik Rudi ke belakang. Kamu di belakang saya saja. Ustadz itu pun berkata, kamu siapa? Apakah kamu adalah penghuni awal rumah ini? Namun pocong itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Pak Ustadz itu dengan sangat tajam. Lalu kembali Ustadz itu menekankan suaranya. Wahai makhluk Allah, kamu siapa? Kalau memang kamu penghuni rumah ini, kamu harus tahu bahwa rumah ini sudah dimiliki oleh Rudi. Dan ia adalah pemilik utuh rumah ini. Kamu yang menumpang, jangan mengganggu dirinya. Lalu tiba-tiba Ustadz itu terpental, melanting. Di mana Rudi yang di belakang Pak Ustadz itu pun juga ikut terpelanting. Lalu setelah terbentur itu Pak Ustadz langsung muntah darah. Rudi yang melihat Ustadz itu, ia pun sangat panik. Ia pun bilang, Pak Ustadz, tidak apa-apakah Pak Ustadz? Ayo Pak Ustadz, kita langsung pulang saja. Tunggu sebentar, ucap Ustadz itu. Tunggu. Dengan sempoyongan, Pak Ustadz itu pun berdiri lalu bilang kepada Rudi, tunggu, aku ingin berikan pelajaran untuk makhluk laknat ini. Tapi Pak Ustadz, dirimu sudah muntah darah, ini berbahaya. Aku tidak mau mengambil risiko, ayo kita pulang. Tunggu, kata Ustadz itu. Biarkan aku selesaikan ini. Ini masalah aku dan dia. Lalu tiba-tiba Pak Ustadz itu pun berdiri terpaku menatap ke langit-langit rumah. Rudi yang melihat Pak Ustadz itu terus menyentuh tubuhnya, menggoyang-goyangkan tubuh Pak Ustadz itu. Namun tubuh Pak Ustadz itu seperti terpaku, bahkan tidak bergerak sama sekali. Rudi mendorong, menarik, tidak bergerak 1 senti pun. Yang tidak Rudi tahu, ternyata Pak Ustadz itu sedang bertarung di dimensi lain bersama dengan pocong laknat itu. Lalu Rudi yang terus mendorong, menarik, karena Rudi sudah terlalu lelah. Ia pun duduk pasrah menunggu Pak Ustadz itu sambil menelpon rekan-rekan dia. Namun tidak satu pun yang mengangkat. Di mana tiba-tiba sinyal dari handphone Rudi hilang. Dan diiringi juga dengan pintu rumah tiba-tiba tertutup dan terkunci. Dan kini mereka berdua terkurung di rumah angker itu. Rudi tak kuasa menahan rasa takutnya. Ia pun menangis, berteriak, meminta tolong. Namun upaya yang ia lakukan tidak menghasilkan apapun. Kini Rudi hanya pasrah saja, berharap Pak Ustadz ini segera bangun atau tersadar dari terpakunya dirinya. Selang beberapa waktu, perkiraannya mungkin 30 menit, tiba-tiba Pak Ustadz itu pun tersadar dan terbatuk dan kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Rudi kembali panik melihat Pak Ustadz itu. Namun Pak Ustadz itu pun langsung menepuk pundak Rudi. Tidak apa-apa Rud, atas izin Allah aku telah menang melawan makhluk laknat itu. Dan ada alasan di balik ini. Ternyata makhluk ini adalah titipan dari si pemilik sebelumnya. Di mana alasannya adalah makhluk ini ditaruh di sini untuk menghantui, menakuti orang yang beli rumah ini nanti. Karena ada rasa dendam, di mana
Si pemilik sebelumnya itu tidak sanggup membayar rumah ini, sehingga ia menaruh semacam pocong kecil di dekat rumah ini. Dan kini kita harus mencari pocong kecil itu atau boneka pocong itu. Karena itulah alasannya pocong itu masih di sini. Jika boneka itu kita dapati, segera kita bakar. Dan pocong itu pun saya jamin tidak akan kembali lagi dan tidak akan pernah ada lagi di rumah ini. Lalu Rudy pun masih menyampingkan ucapan itu. Karena prioritas utama dari Rudy ini adalah mengeluarkan Pak Ustadz ini untuk mencari tempat aman terlebih dahulu. Dan syukurnya setelah Pak Ustadz itu sadar, ternyata perlahan-lahan pintu dari rumah itu terbuka. Dan Rudy pun bersama Pak Ustadz itu bisalah keluar dari rumah angker itu. Setelah keadaan sudah mulai agak tenang, kembali Pak Ustadz itu bilang, jangan buang-buang waktu. Takutnya pocong itu kembali datang dan kita harus segera mencari di mana letak boneka pocong kecil itu. Setelah beberapa waktu kemudian, ternyata Pak Ustadz itulah yang menemukan boneka pocong kecil itu yang berada tepat di pinggir-pinggir sumur yang sudah lama penuh dengan rerumputan. Ia pun manggil Rudy. Rudy pun segera datang. Rud, ini bonekanya. Apakah kamu ada korek? Ada, Pak. Langsunglah mereka membakarlah boneka kecil itu. Dan setelah kejadian itu, mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, Rudy dan Ustadz itu berbincang-bincang. Rencananya apa ke depannya. Namun Rudy tetap ingin menjual rumah itu karena ia masih merasa sangat lelah dengan rumah itu. Biarlah ia mencari rumah yang lainnya lagi. Karena keputusan Rudy sudah sangat bulat, Ustadz itu hanya bilang, ya sudah, walaupun begitu pocong itu sudah tidak akan kembali lagi. Dan keputusannya ya terserah kamu. Kalau kamu ingin menjualnya, ya sudah jual saja. Singkat cerita, kini rumah itu telah laku dijual oleh Rudy berselang waktu 1 bulan setelahnya. Entah apa yang terjadi setelah itu, Rudy sudah tidak mau ambil pusing lagi. Yang penting rumah itu sudah laku dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana ceritanya? Ternyata pocong yang ada di rumah itu adalah kiriman dari pemilik sebelumnya yang merasa dendam dengan bank yang menyita rumah itu. Dengan alasan yang sangat buruk sampai membuat orang lain merasa kewalahan. Seharusnya kalau kita tidak bisa membayar, ya sudah tinggalkan saja. Jangan membuat onar, apalagi mencampurkan urusan dengan hal-hal goib. Sebelum saya tutup video ini, saya akan kembali mengingatkan, jangan lupa subscribe buat kalian yang merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan tadi. Dan untuk video-video yang lainnya, silakan lihat dari channel ini karena sudah sampai 20 video. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita-cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa lagi di episode-episode yang lainnya yang lebih seru dan lebih mencekam lagi. See you.